Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kita jumpa lagi. Saya Umar Hamzah dari channel Anak Alam. Dari desa ke desa, dari desa ke kota, dari kota ke desa, itu sirkulasi. Ya, nah, siapa yang memberi makan? Orang kota itu dari desa. Kota untuk menjual atau pasar. Desa dari hasil produksi pangan. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh, ingarso sing tulodo. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Memberantas korupsi tentunya sesungguhnya itu adalah perang terhadap korupsi dari segala tingkatan, dari eselon tingkat atas, pejabat-pejabat sampai tingkat bawah. Jadi dari pejabat kementerian, segala lini, pejabat provinsi, segala dinas-dinasnya, pejabat di kabupaten dan kota, sampai dinas-dinasnya, hingga ke sekolah-sekolah perguruan tinggi dan SMA, SMP, SD, dan tentunya sampai ke PAUD segala. Ini banyak yang terjadi yang namanya korupsi. Nah, korupsi ini bermacam-macam bentuknya, termasuk pungli. Pungli itu juga bagian dari korupsi, atau pungutan liar. Nah, itu korupsi juga. Pahami dan sadari. Kenapa bisa korupsi? Itu saya juga sudah bahas di video-video sebelumnya, bahwa kita manusia ini karena kita dikuasai oleh yang namanya nafsu, serakah, tidak punya kejujuran atau hilang kejujuran atas bisikan-bisikan dari yang di pundak kita ini, sebelah kiri, yang selalu membisikkan, yang selalu ketakutan akan tidak punya harta, lapar, tidak bisa makan, pengen kaya, pengen beli ini, pengen beli itu. Jadi korupsi itu semua tingkatan diberantas atau diperangi. Gara-gara korupsi ini sehingga mental semua bangsa, anak bangsa kita ini pada umumnya itu terjangkit dengan korupsi tersebut. Baik itu melalui yang namanya pungutan liar di mana-mana, di tempat wisata, semua itu ada pungli, termasuk di perparkiran. Nah, inilah kita pentingnya pemimpin itu harus memberikan contoh. Contohnya yang tadi sudah disampaikan presiden yang baru terpilih, memang di belakang beliau itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam video yang lalu, itu beliau sudah ada energi atau leluhur beliau sudah mendampingi beliau di setiap kegiatannya, karena beliau juga terpilih dan yang mendampingi beliau adalah Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, Sang Kinasi. Energinya yang sang pinilih tersebut mendampingi Pak Prabowo. Itu yang sudah dibahas Mbak Velen Ratu Ayu. Di sini saya menyampaikan bahwa
perlu kiranya melanjutkan kembali yang dahulu sudah dicanangkan oleh Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno atau Bung Karno tahun 1957, revolusi mental. Nah, kemudian dilanjutkan kembali oleh Pak Jokowi mulai kampanye di tahun 2014, revolusi mental. Nah, saya pada waktu itu karena juga tergabung dalam namanya Pro Jokowi atau Projo, waktu itu juga mengusulkan bahwa ada yang ditambahkan, mesti ditambahkan bahwa revolusi mental pimpinan. Artinya dari pimpinan inilah, dari pejabat tingkat atas sampai tingkat bawah itu akan turun semua. Nah, ini pentingnya juga pendidikan moral, mesti kembali kepada pendidikan moral. Kalau dahulu ada namanya pendidikan moral Pancasila, harus kembali ke pendidikan dasar, yaitu pendidikan moral. Karena moral inilah yang sumber utama menjadi pada akhirnya hanya takut kepada penegak hukum, ya polisi, ya jaksa, kejaksaan, tidak takut pada Tuhan. Ya ini karena dikuasai oleh hawa nafsu serakah tadi. Jadi pentingnya kembali ke revolusi mental, dan ini mesti ditambahkan revolusi mental pemimpin atau revolusi mental pimpinan di segala lini, di departemen, kementerian, dinas-dinas semua, sampai ke sekolah-sekolah. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Ada beberapa memang kejadian yang saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Ya contohnya di sekolah, pungutan-pungutan. Ya kenapa sih mesti ada, padahal sudah ada dana bos, masih saja mesti ada, diwajibkan ada uang kas. Uang kas ini semestinya kan digunakan untuk biaya fotokopi, biaya apa. Nah ini kadang-kadang untuk biaya fotokopi saja atau penggandaan materi itu dimintain lagi dari anak murid. Jadi uang kasnya untuk apa? Nah belum lagi kalau study tour atau studi tour keluar. Kenapa harus keluar ke daerah nyewa bis untuk apa? Nah itu juga yang menjadi penyebab akan larinya pungutan liar, akhirnya juga akan menjadi korupsi. Kemudian ini mendekati namanya kelulusan, itu ada biaya kelulusan, belum lagi biaya namanya yang disebut seragam. Nah itu ada seragam kelulusan, pakai jas lah, macam-macam. Nah di situ ini semua diinikan ke murid, ke siswa murid ini. Nah siswa murid pasti ke orang tuanya. Pertanyaannya, orang tuanya mampu apa tidak? Makan saja susah, mau beli beras, beli segala macamnya kebutuhan dapur, ngebul, susah. Gas LPG yang juga saat ini langka, dengan adanya peraturan pemerintah mengenai distribusi gas LPG, ini susah sekarang ini kemana-mana. Saya sendiri aja cari gas 3 kilo yang gas yang katanya diperuntukkan rakyat miskin, itu langka, hilang kemana-mana. Nah ini masalahnya, bagaimana pengatur regulasi ini, dalam hal ini pemerintah. Ini pula sumber korupsi, pengusaha nakal contohnya, yang hanya ingin meraup keuntungan yang besar, keuntungan sebesar-besarnya, namun pengeluaran harus sekecil-kecilnya. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia. Tidak ringan. Tetapi kita pun harus berani
untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita sudah saksikan tadi video Bapak Presiden Prabowo saat sesudah pelantikan di gedung MPR RI atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 20 Oktober 2024. Tuh pidatonya sangat berapi-api, tegas, keras, visioner. Kita saksikan tadi itu pidato-pidatonya itu tanpa teks. Kita bisa ingat masa lalu, awal-awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan 1945 hingga
1960-an. Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi sesungguhnya yang mendampingi beliau itu salah satunya adalah energi atau ruh sucinya putra Sang Fajar atau yang kita kenal sekarang Bung Karno. Beliau mendampingi Pak Prabowo, energinya tentunya atas izin dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kemudian selain itu ada leluhurnya beliau juga yang dari Banyumas, salah satu atau pendiri yang disebut Bank Rakyat Indonesia yang saat ini yang kita kenal BRI. Dan kakeknya beliau juga ada energinya, kakeknya beliau Pak Margono, pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI. Dan tentunya juga ada energinya Pangeran Diponegoro, dan juga ada Gajah Mada, pemersatu Nusantara era itu. Jadi selama ini Pak Prabowo itu digembleng benar-benar melalui ujian digembleng beliau. Itu saya sudah ceritakan di video yang lalu bahwa Pak Prabowo terpilih untuk mempersatukan kembali atau merangkul bangsa-bangsa se-Nusantara dalam satu kesatuan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kalau di zaman dahulu Nusantara. Jadi wajarlah kalau beliau mengatakan perang terhadap korupsi, perang terhadap narkoba, perang terhadap judi online, perang terhadap game online. Wajar pula kalau nantinya beliau akan melakukan namanya dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pendahulunya beliau dahulu Bung Karno melakukan dekret presiden 1959. Itu kemudian yang saya sampaikan atas keprihatinan beliau terhadap rakyat Indonesia bahwa impor garam, segala macamnya impor, bahan pangan dan segala macamnya itu semuanya impor dari negara-negara lain. Padahal kita bisa memproduksi swasembada beras, swasembada pangan agar bisa memenuhi rakyat seluruh Indonesia dan bisa menjadi lumbung pangan dunia. Nah, ini dahulu sesungguhnya Nusantara dahulu itu sesungguhnya itu sudah menjadi lumbung pangan dunia, khususnya rempah-rempah. Dahulu Nusantara menjadi perebutan itu karena rempah-rempah dari sejak dahulu kala. Inilah yang menjadi perebutan Indonesia ini sekarang itu. Kalau kita belajar sejarah, katanya kita dijajah 350 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ini juga saya cerita beberapa waktu lalu di video saya sebelumnya tentang naiknya satelit membawa piringan emas yang bertuliskan Serat Wedatama, karya dari Mangkunegoro IV, Raden Mas Sudiro. Dinaikkan oleh NASA 1977. Itulah yang cikal bakalnya menjadi internet sekarang. Hingga dari internet ini beredar semuanya, jadilah suara saya, semua video-video saya beredar ke seluruh Indonesia, pada sahabat-sahabat, teman-teman semua, sampai ke seluruh dunia. Teknologi kita itu luar biasa, tidak ada yang menyamai di luar negeri sana. Cuman memang luar negeri, negara-negara lain itu melaksanakan tugasnya, tapi semua ide-idenya itu berawal dari sini. Jadi kalau sekiranya revolusi mental pimpinan atau pemberantasan korupsi, kalaupun itu tidak berjalan, maka revolusi alam terjadi. Ya, bisa saja apakah ini didahului dengan revolusi alam goro-goro tadi, atau gara-gara alam yang merubah dan akan kembali ke situ. Kita tinggal lihat nanti.